Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran PKN. Sebelum belajar dimulai, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diperhatikan dan selamat belajar. Pada bab pertama, kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia. Kompleksitas bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit mutlak harus dipersatukan. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila berpengaruh karena mendasari setiap segi kehidupan masyarakat di Indonesia. Pancasila dalam konteks masyarakat bangsa Indonesia yang beraneka ragam dan dengan wilayah yang sangat luas harus dijabarkan untuk menjadi ideologi kebangsaan yang menjadi kerangka berpikir yang disebut dengan the main of idea, kerangka bertindak the main of action, dan dasar hukum bagi segenap elemen bangsa. Artinya, Pancasila menjadi dasar yang ampuh bagi rezim dalam mengambil segala bentuk keputusan. Rakyat diharuskan tunduk pada legitimasi yang digunakan dengan melalui pengatasnamaan Pancasila. Poin pertama yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan dan bersumber pada Pancasila. Oleh karena itu, kita harus mengetahui implementasi atau pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Di sini ada beberapa periode yang harus kita ketahui dan dibagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama yaitu periode awal kemerdekaan, dimulai pada tahun 1945 sampai 1959. Untuk periode yang kedua yaitu periode Orde Lama, pada tahun 1959 sampai 1966. Periode ketiga yaitu periode Orde Baru, dan periode yang terakhir yaitu periode reformasi. Kita bahas mengenai periode awal kemerdekaan, yaitu dimulai pada tahun 1945 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Nah, pada periode ini ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan PKI, yang berada di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pada waktu itu dipimpin oleh Musso dengan tujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Jadi pada waktu itu pemberontakan yang dipimpin oleh Musso ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Upaya yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau yang disingkat dengan DI. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya didirikannya NII ini adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Akan tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.
Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Upaya yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang disingkat dengan RMS. RMS ini merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil dengan tujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April tahun 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS atau Republik Maluku Selatan ini di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November, tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember. Pada saat itu dimulai pada tahun 1950, kemudian berakhir pada tahun 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Upaya yang keempat yaitu perjuangan rakyat semesta. Upaya yang keempat yaitu perjuangan rakyat semesta atau Permesta, dipimpin oleh Syaifuddin Prawiranegara dan Vence Samuel tahun 1957 sampai 1958, kurang lebih 1 tahun di Sumatera dan Sulawesi, dengan tujuannya yaitu sebagai bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Upaya selanjutnya yaitu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, milisi yang didirikan oleh Kapten Knil Raymond Westerling ini pada tanggal 15 Januari 1949. Nah, Westerling ini memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling juga bersengkongkol dengan Sultan Hamid II. Ia berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta pada saat itu. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa, di antaranya yang pertama yaitu Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun, kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Adapun usaha yang terakhir untuk mengganti Pancasila yaitu perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, krisis ekonomi dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret presiden tahun 1959. Dekret tersebut dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku. Periode yang kedua yaitu periode lama, dimulai pada tahun 1959 sampai 1966. Pada masa Orde Lama ini yaitu dipimpin oleh Bapak Soekarno. Pada masa ini Pancasila mengalami ideologisasi. Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia.
Presiden Soekarno pada masa itu menyampaikan ideologi Pancasila berangkat dari mitologi atau mitos yang belum jelas bahwa Pancasila dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Akan tetapi Soekarno tidak berani membawa konsep Pancasila untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang ketika itu diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya. Berada di dalam suasana tradisional dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa ini merupakan masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Nah, Pancasila dalam periode Orde Lama diimplementasikan melalui 3 periode. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1950. Pada masa ini, dasar yang digunakan merupakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang presidensil. Namun, dalam praktiknya sistem ini tidak dapat terwujudkan setelah penjajah dapat diusir. Persatuan rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dan muncul upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI. Periode yang kedua yaitu periode tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwa musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak pada bidang politik. Demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu tahun 1955 yang dianggap paling demokratis. Periode yang ketiga yaitu pada tahun 1956 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Akan tetapi demokrasi justru tidak berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi kepemimpinan berada pada kekuasaan pribadi presiden, yaitu Presiden Soekarno. Maka terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Presiden Soekarno menjadi otoriter dan diangkat menjadi presiden seumur hidup. Diangkat sebagai politik konfrontasi dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok dengan kehidupan negara Indonesia. Terbukti dengan adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Guna mengimplementasikan Pancasila, Presiden Soekarno juga melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan USDEK. Guna mengarahkan perjalanan bangsa, beliau menekankan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian nasional. Akan tetapi, hasilnya terjadilah kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang periode Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, pemerintahan berkehendak ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila melalui program P4. Pada periode Orde Baru ini, saya mengambil beberapa poin, di antaranya yang pertama yaitu Pancasila dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Soeharto dengan berbagai macam. Pertama, gerakan P4 atau pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila yang dilakukan oleh Bapak Soeharto di sekolah melalui pembekalan atau seminar. Poin kedua yaitu menggunakan asa tunggal. Presiden Soeharto memperbolehkan rakyat membentuk organisasi dengan asas Pancasila. Poin ketiga yaitu stabilisasi. Pada saat itu Pak Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah.
Presiden Soeharto beranggapan bahwa kritikan terhadap pemerintah menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara. Guna menstabilkannya, Presiden Soeharto menggunakan kekuatan militer, sehingga tidak ada yang berani untuk mengkritik pemerintah. Nah, pada pemerintahannya juga, Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dalam penerapan Pancasila. Yang pertama yaitu diterapkannya sentralistik atau demokrasi berpusat pada pemerintah. Selain itu, yang kedua yaitu Presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Presiden juga melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers, karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Maka Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan atau lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak menjatuhkan pemerintahan. Penyelewengan yang lain adalah pelanggengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang kita kenal dengan KKN. Sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Tidak hanya itu, pada masa ini negara Indonesia juga mengalami krisis moneter yang disebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya utang kepada pihak negara asing. Demokratisasi akhirnya tidak berjalan dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau negara. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, apabila ada yang kurang dipahami, silahkan hubungi nomor WA Bu Ida yang ada di grup kalian masing-masing ya. Terima kasih.